Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem gerak pada manusia. Sebelum kita belajar tentang sistem gerak pada manusia, selain manusia, makhluk hidup yang ada di bumi itu ada apa sih? Ada tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan, dia geraknya kayak gimana kira-kira? Nah, kalian tahu ini apa? Daun putri malu. Tanaman putri malu ini kalau misalnya kita sentuh, dia bakal menguncup. Nah, itu merupakan salah satu gerak yang terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan ini dia geraknya tidak mengakibatkan perpindahan tempat ya. Jadi dia geraknya gerak pasif. Lalu ada sulur tanaman kacang. Kalian pernah lihat tanaman kacang? Dia itu kayak merambat. Jadi kalau misalnya kita taruh tongkat di sekitarnya, dia bakal melilit di tongkat itu gitu. Lalu ada apa ini? Bunga pukul 4. Kenapa dinamakan bunga pukul 4? Karena si bunga ini hanya mekar di sore hari. Jadi di pagi hari dia menguncup. Makanya dinamakan bunga pukul 4. Nah, selain tumbuhan ada juga hewan. Hewan ini ada yang punya rangka luar, exoskeleton namanya. Exoskeleton itu berarti dia rangkanya ada di luar. Contohnya kayak seperti ini, siput. Siput itu dia punya rangka luar. Lalu ada kerang. Rangka luarnya ini fungsinya untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Selain ada hewan yang memiliki rangka luar, ada juga hewan yang memiliki rangka dalam, namanya endoskeleton. Contohnya itu adalah jerapah, jadi rangkanya itu ada di dalam tubuhnya gitu. Ada ikan dan lain sebagainya. Struktur tulang keras atau lawan di dalam tubuh organisme ini berfungsi sebagai pelindung dan menempelnya otot. Manusia juga termasuk yang memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Selain ada hewan yang memiliki exoskeleton atau endoskeleton, ada juga memiliki keduanya. Contohnya kayak kura-kura, penyu, dan lain sebagainya. Dia punya rangka di luar dan rangka di dalamnya juga. Seperti itu. Kita ke sistem gerak pada manusia. Menurut kalian manusia itu kenapa bisa bergerak sih? Nah, manusia bisa bergerak karena ada yang namanya tulang dan otot. Tulang dan otot ini merupakan bagian dari sistem gerak manusia. Tulang itu merupakan alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Jadi kalau misalnya hanya tulang saja ya diam saja, kecuali kalau dia punya otot seperti itu. Tulang itu dibagi jadi dua, ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan atau osteon itu ada 3 macam. Ada hialin, fibrosa, dan elastis. Hialin itu adanya di batang tenggorokan, trakea. Kalau kalian sentuh di tenggorokan kalian, itu ada hialin di situ. Lalu ada cuping hidung. Cuping hidung itu di hidung kalian, itu juga tulang rawan ya. Lalu ada tulang rusuk dan persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Kalau tulang rusuk kalian nggak bisa ngerasain secara langsung ya, karena dia tertutup, terlindungi. Nah, itu di situ ada tulang rawan hialin. Lalu ada fibrosa. Fibrosa ini adanya di antara ruas tulang belakang. Kalau misalnya kalian raba tulang belakang kalian itu kan ada ruas-ruasnya ya. Nah, di antar ruasnya itu ada namanya tulang rawan fibrosa. Lalu ada elastis. Tulang rawan elastis ini ada di epiglotis atau di bagian tulang luar telinga kalian. Jadi kalau misalnya kalian rasain tuh telinga kalian di luarnya tuh kan agak-agak lembek-lembek itu, maksudnya tidak keras, itu karena adanya tulang rawan elastis seperti itu. Lalu bagaimana dengan tulang keras? Tulang keras ini merupakan bagian dari rangka manusia. Jadi rangka manusia itu susunannya terdiri atas tulang keras.
Kenapa bisa keras? Karena di luarnya itu ada lapisan periosteum yang merupakan tempat melekatnya otot. Jadi ada tempat sendiri untuk melekatnya otot. Tulang keras itu berdasarkan matriksnya dibagi menjadi dua. Ada tulang kompak dan ada tulang spons. Tulang kompak itu yang kayak gimana sih? Nah, tulang kompak itu sifatnya dia padat, rapat. Kalau spons itu kayak spons aja, kalian pernah lihat spons kan? Dia punya rongga di antaranya. Ini contoh tulang. Di sini ada, ini tulang paha ya. Di tulang paha itu ada tulang spons. Tulang spons itu yang ada di dalam tulangnya itu, di paling tengahnya. Lalu ada namanya ini tulang spons. Ini ada tulang keras, dia ada di luarnya dari tulang spons. Di sini ada periosteum, dia untuk melekatnya otot, jadi otot-otot itu akan terikat di sini. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini untuk mengalirkan darah ke dalam sel-sel tulang kita. Lalu ada sumsum tulang. Di sini ada sumsum tulang merah, ada juga sumsum tulang kuning. Itu bagian-bagian dari tulang. Nah, selain berdasarkan matriksnya, tulang itu juga dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa. Pernah lihat pipa kan? Pipa itu bentuknya memanjang, sama ya. Tulang pipa ini bentuknya seperti tabung, umumnya berongga. Tadi tulang paha itu termasuk tulang pipa. Lalu ada tulang pipih. Pipih itu berarti bentuknya dia pipih, agak pipih itu kayak apa ya, namanya tipis tapi nggak tipis gitu loh. Dia berongga. Lalu ada tulang pendek, seperti namanya, dia bentuknya pendek, bentuknya silindris, pendek. Lalu ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan berarti bentuknya tidak beraturan. Ini contohnya tulang rahang bawah. Kalau misalnya kalian lihat raba ya, di bawah mulut kalian itu ada namanya tulang rahang bawah. Dia bentuknya tak beraturan. Lalu ada tulang lengan atas. Kalau kalian lihat di lengan atas kalian, itu kalian bisa rasakan kerasnya tulang yang jenisnya tulang pipa, itu tulang lengan atas. Lalu ada tulang pendek, ruas tulang belakang. Jadi di ruas-ruas tulang belakang kalian, itu ruas-ruasnya itu ada tulang pendek. Makanya bagian belakang ini sangat sensitif karena dia juga ada tulang rawannya ya. Ruas tulang belakang ini bentuknya pendek, maka dinamakan ruas tulang belakang yang jenisnya pendek. Lalu ada tulang belikat. Belikat itu yang ada di sekitar bahu kalian. Kalau misalnya kalian rasakan, dia bentuknya pipih. Nah, ini merupakan gambaran tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita yang menyusun rangka tubuh manusia. Dari mulai kepala, di situ ada ubun-ubun, ada tulang kepala belakang, ada pelipis, ada dahi, ada mata, ada hidung, ada rahang atas. Lalu ada tulang belikat yang tadi yang ada di sekitar bahu. Kalau misalnya kalian lihat gambarnya, ada tulang selangka, itu juga ada di dekat dengan bahu kita. Lalu ada tulang hasta, itu ada lengan atas, ada tulang hasta, ada pengumpil, lalu ada pergelangan tangan, dan ada jari tangan. Di bagian tubuh bagian tengah itu ada tulang rusuk sejati, lalu ada tajuk pedang itu ada yang di tengah. Lalu ada tulang dada itu yang tempat melekatnya rusuk ya. Itu ada rusuk pertama, ada rusuk melayang. Kenapa dinamakan rusuk melayang? Karena dia tidak melekat di tulang dada seperti rusuk sejati. Nah, di bagian bawah itu ada tulang usus, pinggul ya di situ. Lalu ada kelangkang, ada kemaluan, ada tulang duduk, ada paha kalian, ada betis, ada tulang kering, ada pergelangan kaki, dan ada jari kaki. Tugas kalian adalah mengelompokkan tulang-tulang ini ke dalam 4 jenis tulang yang tadi ada.